Tuturan, tema ketujuh. B. Menganalisis isi debat. Kompetensi inti ketiga. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, 1, 2, menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Teknik debat. Dalam debat terkenal teknik, logika, dan teknik dialektika. Pertama, teknik logika diperlukan pemahaman dan keterampilan di dalam menggunakan ilmu logika. Kedua, teknik dialektika diperlukan pemahaman dan keterampilan di dalam teknik bertanya. Pelaksanaan debat. Contoh debat ASEAN Parliamentary. Pertama, mosi adalah topik atau judul perdebatan yang akan diargumentasikan. Kedua, tim. Dalam sistem parlemen ASEAN, terdapat dua tim yang berlawanan dalam satu pertandingan yang masing-masing terdiri dari 3 pembicara. Ketiga, waktu pidato. Setiap pembicara disediakan waktu 7 menit 20 detik untuk memberikan pidato. 1 orang. Untuk pihak pro dan kontra, diberikan waktu 4 menit untuk memberikan pidato jawaban atau reply speech. Tugas pembicara yang menyampaikan pidato jawaban adalah menyampaikan pidato dengan menggunakan sudut pandang juri, mengapa timnya harus menang. Keempat, kriteria penjurian. Sistem ini dinilai oleh sebuah panel juri yang beranggotakan 3 orang atau lebih berdasarkan kriteria berikut. A. Mata 40 mengenai substansi, debat, argumen, dan bukti-bukti yang disajikan, penalaran logis, dan menyampaikan argumentasi. B. Manner 40 gaya penyampaian, pidato, keahlian persuasi, dan tindakan peserta. C. Mata 20 respons yang dinamis dari debat dan kesesuaian dari prinsip-prinsip debat. Deskripsi tim yang bergabung. Setiap tim terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari tim pro dan kontra. Tim pro, pembicara pertama, membuka debat, mendefinisikan mosi, dan memaparkan argumen. Pembicara kedua, menyanggah pembicaraan pertama dan tim kontra, menguatkan argumen. Pembicara pertama tim positif dan memaafkan argumen. Pembicara ketiga, menjawab sanggahan dari tim kontra dan merangkum argumen-argumen tim positif. Tim kontra, pembicara pertama, merespon argumen dari pembicara pertama. Tim pro, memaparkan argumen, boleh menolak definisi jika definisi yang dijelaskan tim pro tidak masuk akal. Pembicara kedua, menyanggah pembicara kedua dari tim pro, menguatkan argumen pembicara pertama, tim kontra, dan memaparkan argumen. Pembicara ketiga menjawab sanggahan dari tim pro dan merangkum argumen-argumen tim kontra. Kelima, alokasi waktu. Setiap pembicara diberi waktu rata-rata 5-7 menit untuk menyampaikan argumennya. Satu pembicara dari setiap tim atau pembicara pertama atau kedua diberi 3 menit untuk menyampaikan reply speech. Urutan pembicara adalah sebagai berikut. Pertama, pembicara pertama tim pro. Kedua, pembicara pertama tim kontra. Ketiga, pembicara kedua tim pro. Keempat, pembicara kedua tim kontra. Kelima, pembicara ketiga tim pro. Keenam, pembicara ketiga tim kontra. Ketujuh, reply speech tim pro. Kedelapan, reply speech tim kontra. Selama debat berlangsung, tim lawan boleh mengajukan
Interupsi setelah 1 menit pertama sampai menit keempat. Interupsi dapat diterima atau ditolak oleh pembicara. Selama replay speak, tidak boleh ada interupsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam debat adalah sebagai berikut. Pertama, jangan terlihat gugup dan grogi. Kedua, mantap ke juri, bukan ke lawan. Ketiga, jangan menyerang. Keempat, penentuan posisi tim. Kelima, pergunakan waktu sebaik mungkin. Keenam, jangan emosi. Ketujuh, kembali ke pokok materi. Kedelapan, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kesembilan, kenalilah fakta-fakta yang kamu ajukan. Contoh, analisis debat yang bertopik tuntutan perbaikan kesejahteraan. Bagian teks. Pertama, tuturan koordinator Serikat Pekerja. Analisis isi teks. Pertama, menaikkan 30% gaji pokok. Kedua, menambah jam istirahat bekerja, yang semula 1 waktu menjadi 2 waktu. Ketiga, memberikan tunjangan pada setiap hari raya keagamaan pekerja. Keempat, meniadakan jam tambahan atau yang sering disebut lembur bagi para pekerja. Kelima, mengurangi angka PAK per tahunnya. Bagian teks. Kedua, jawaban manajer operasional. Analisis isi teks. Kami menerima surat non-persetujuan ini, tapi kami belum mau menandatanganinya. Mungkin kami pihak perusahaan, khususnya bagian operasional, yang berhubungan langsung dengan pekerja akan mengabulkan beberapa permintaan, akan tetapi tidak semua. Bagian teks. Ketiga, penegasan direktur. Analisis isi teks. Jika bisa saya menambahkan, kami di sini akan memuat nota persetujuan baru dengan isi yang telah dijelaskan oleh Bapak Manajer tadi, yaitu kami akan mengabulkan, tetapi tidak semua. Jadi, kita ambil jalan tengah atau titik temu seperti itu. Keputusan kami sifatnya sedikit memaksa dengan syarat jika kalian mau dengan keputusan tersebut, surat akan kami buat dan tanda tangani. Jika tidak, kami tidak akan mengabulkan sama sekali permintaan kalian. Bagaimana? Evaluasi. Pertama, sebutkan dan jelaskan teknik debat logika dan teknik dialektika. Kedua, ada beberapa sistem untuk melaksanakan debat. Tulis contoh sistem debat ASEAN Parliamentary secara lengkap dan detail dari mosi, debat sampai alokasi waktu.